Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Setiap dari kita memiliki masa lalu dan punya latar belakang yang berbeda, sehingga akhirnya beberapa dari kita terbelit hutang yang tidak berkesudahan, baik hutang kepada perseorangan maupun hutang ke lembaga keuangan seperti koperasi dan perbankan. Sebagian dari mereka yang terbelit hutang biasanya karena salah investasi, ditipu orang, bisnisnya bangkrut, dan lain sebagainya. Namun, kebanyakan mereka yang terlilit hutang adalah karena tidak cerdas finansial dan memiliki gaya hidup yang mahal. Nah, sahabat, pada kesempatan ini saya akan share tentang bagaimana cara melunasi hutang. Tentu ini versi saya, pengalaman hidup saya. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus jujur pada diri sendiri. Artinya, terimalah tanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Karena apapun yang terjadi itu sebenarnya adalah akibat tindakan kita sendiri, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi, pertama dan utama adalah kita harus berani mengambil tanggung jawab dan menjadi kesatria. Jangan menghindari orang yang menagih hutang atau lari dari mereka. Hadapi mereka dengan penuh tanggung jawab, jujur dan berani. Sampaikan dengan jujur kondisi kita saat ini dan tawarkan skema-skema pembayaran yang memungkinkan bisa kita lakukan sesuai sumber daya kita masing-masing. Jika ini kita lakukan, ya sahabat semua, maka itu akan lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan hutang. Lakukan komunikasi dan negosiasi yang baik dengan orang atau lembaga di mana Anda berhutang pada mereka. Yang kedua, terapkan kecerdasan finansial. Mulai petakan mana aset dan mana beban. Apa itu? Aset adalah apapun yang menghasilkan uang, seperti pekerjaan, bisnis, mobil yang disewakan misalnya, dan lain-lain. Sedangkan beban adalah apapun yang membuat kita keluar uang. Ya. Hilangkan beban-beban berupa barang-barang Anda, terutama yang berupa barang masih kredit. Mobil yang masih kredit, rumah yang masih KPR, motor yang masih kredit, barang-barang kredit, TV, kulkas, segala macam yang masih kredit. Secara bertahap kurangi beban keuangan Anda dengan menjual beban-beban tersebut untuk menutup hutang-hutang Anda. Mungkin agak emosional ya untuk beberapa orang karena menyangkut harga diri mungkin dan persepsi orang lain, tetangga, keluarga misalnya. Tetapi yakinlah pada kondisi seperti itu hanya kita yang bisa menolong diri kita sendiri. Jadi jangan hiraukan persepsi orang lain terhadap diri kita karena itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap kehidupan kita. Dengan mengurangi bahkan menghilangkan beban keuangan bulanan, kita akan memiliki kelonggaran keuangan yang akan memudahkan kita untuk menata kembali cash flow keuangan kita, memudahkan kita untuk bisa berkembang dalam pekerjaan, bisnis, dan keuangan. Setelah itu, belajarlah lebih banyak tentang keuangan, tentang bisnis, tentang mindset, dan sebisa mungkin carilah pembimbing, carilah mentor bisnis. Temukan orang yang memang sudah terbukti bisa membantu banyak orang untuk keluar dari permasalahan keuangan tersebut. Ikuti apa yang disarankan. Jalankan bisnis yang bisa menghasilkan income yang melebihi dari pendapatan rutin Anda saat ini. Jangan memilih bisnis yang Anda sukai, tapi pilihlah bisnis yang dapat menghasilkan dengan sumber daya yang Anda miliki. Setelah itu, fokuskan pikiran Anda pada bisnis atau usaha Anda. Jangan fokuskan pikiran Anda pada bagaimana melunasi hutang. Ya, kita tetap harus membuat skema pembayaran hutang. Namun jangan fokuskan pikiran pada hutang. Kenapa? Karena sesuai dengan hukum alam konsentrasi, semakin kita memikirkan apa yang tidak kita inginkan, maka hal itu malah akan semakin datang ke dalam kehidupan kita. Terakhir, jika hutang sudah lunas, berusahalah untuk tidak mengulangi kesalahan keuangan yang kita lakukan di masa lalu. Hindari membeli barang secara kredit. Pertahankan tingkat kehidupan kita. Tetaplah hidup sederhana sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.